Lanjutan dari film sebelumnya tentang seorang ayah yang berjuang menyelamatkan putrinya dari kelompok misterius. Kali ini, sang ayah harus kembali berjuang menyelamatkan keluarganya dari aksi balas dendam mereka yang masih hidup. Film ini penuh dengan aksi pertarungan hidup dan mati yang membuat ketegangan terus meningkat sampai akhir. Tanpa berbasa-basi lagi, dan inilah alur cerita film One Mile Chapter 2. Film dibuka beberapa waktu setelah kejadian mengerikan pada Chapter 1. Danny Beckett, mantan anggota pasukan khusus Amerika, akhirnya berhasil membawa putrinya Alex keluar dari pulau mengerikan tempat mereka hampir kehilangan nyawa. Meski berhasil selamat, kehidupan mereka tidak benar-benar kembali normal. Trauma masih membekas dalam ingatan mereka. Alex masih sering teringat kejadian saat dirinya diburu oleh komunitas rahasia yang hidup terisolasi di pulau tersebut. Where am I? Please don't yell. He really hates that. Just like I do. Sementara Danny terus dihantui perasaan bersalah. Karena semua kejadian itu terjadi saat dirinya mencoba memperbaiki hubungan dengan putrinya. Kini, Danny dan Alex berusaha menjalani hidup dengan lebih tenang. Danny mencoba mencari pekerjaan baru. I put in over 20 years. This could be a golden opportunity. You could be leading guys you know and trust. Sedangkan Alex mencoba beraktivitas seperti biasa di kampus barunya. Alright, I see you. Go for it then. Bahkan, Alex sudah memiliki gebetan yang bernama Justin. Justin belum mengetahui bahwa Alex mempunyai trauma terhadap masa lalunya yang sangat mengerikan. I know you've been through some stuff. Oh, If it's a okay. guy who hurt you, I'd love to kick the shit out. Lalu, adegan berpindah ke Danny yang sedang berbicara dengan istrinya tentang penjemputan pulang Alex saat liburan. Di momen ini, mereka tidak tahu bahwa mereka sedang diincar oleh komunitas misterius. Dan ancaman yang mereka kira telah berakhir ternyata masih hidup. Kemudian, Alex seperti biasa bermain dengan teman-temannya. Namun tanpa ia sadari, beberapa orang mulai mengawasinya. Yo, Justin. Retrace your steps, bro. Ketika Alex akan pergi pulang menemui keluarganya, seorang pria menyamar sebagai sopir yang menjemput Alex. Alex tak tahu kalau itu ternyata adalah anak buah Stanley. Dalam hitungan detik, Alex berhasil dibawa pergi. Saat akan menjemput Alex untuk pulang, Danny panik karena putrinya tak kunjung datang. Tidak lama kemudian, Danny menerima telepon dari Alex. Tetapi suara dari seberang sana bukanlah putrinya. Terdengar suara pria tua dan dia mengatakan telah membawa Alex. Danny yang mendengar itu bertanya-tanya siapa pelakunya. Dan tak lain tak bukan pelakunya adalah Stanley Dixon, musuh yang seharusnya sudah tidak pernah kembali. Danny segera memberitahu kepada istrinya tentang hal itu. Istrinya yang panik mengatakan akan mencari bantuan polisi. Namun waktu berjalan begitu cepat. Ia tahu jika menunggu terlalu lama, Alex bisa menghilang selamanya. Karena itu, Danny mengambil keputusan yang sangat berbahaya. Ia akan mencari Alex sendiri. Danny mulai mempersiapkan dirinya. Meski telah pensiun dari militer, naluri bertarungnya belum hilang. Ia mengumpulkan perlengkapan bertahan hidup, peralatan tempur, dan berbagai perlengkapan yang mungkin dibutuhkan untuk misi penyelamatan. Penyelidikannya membawa Danny pada satu kesimpulan. Alex telah dibawa ke pulau tempat semua mimpi buruk itu bermula. Danny pun berangkat menuju lokasi tersebut. Karena kali ini, musuh sudah mengenalnya dan mereka siap menyambut kedatangannya. Sementara itu, Alex dibawa ke markas komunitas Stanley. Ia dikurung di sebuah bangunan terpencil. Di sana,
ia bertemu lagi dengan Lily, gadis yang diculik dalam film pertama. Alec mengatakan kepadanya bahwa Danny bisa menyelamatkan mereka berdua. He can get you out too. I have a home too. And it's not here. My dad can help us. I'm serious. Cerita kemudian kembali ke Danny yang sudah tiba di markas komunitas. Ia memantau keadaan sekitar dan bersiap maju dengan strateginya. Danny lalu berpura-pura menyerahkan diri, membuang senjatanya. Menunggu para kelompok lengah, dia menghajar satu persatu anak buah Stanley. Keep firing. It's empty, dummy. Dan yang paling menarik dari strateginya, Danny mendatangi Stanley dengan seolah-olah dia sedang tertangkap dan menyerah. Saat perahu mulai mendekat, Stanley tampak kebingungan karena anak buahnya tidak menjawab instruksinya. What are you doing? Lalu Stanley mendapati bahwa Danny sudah tidak ada di perahunya. Get your asses back to the compound now. Danny yang berhasil melarikan diri harus kembali memikirkan strategi untuk masuk ke tempat Alec berada. Stanley sudah memperkirakan setiap langkah yang ia lakukan. Jalur-jalur menuju markas dijaga ketat. Bahkan, beberapa anggota komunitas ditempatkan khusus untuk memburu Danny. Di saat yang sama, Alec sempat melarikan diri dari tempat komunitas itu karena dibantu oleh Lily. Ia berhasil menusuk salah satu penjaga menggunakan garpu. She fucking stabbed me. Few inches more. Tetapi tak lama setelah itu, ia kembali tertangkap dan dibawa ke ruang yang lebih kecil. Stanley yang mengetahui Alec kabur menemukan sebuah surat. Ia kemudian menginterogasi setiap warga di sana. Maybe I should read it. Might ring a bell. Short and sweet, but it gets to the point. Lily harus mengakuinya karena dia takut akan Stanley. Tetapi di sini, Lily dibela oleh seorang pria bernama Wayne. Dia adalah kekasih Lily. Akhirnya, Lily juga dikurung bersama dengan Alec. Always do what Sally says. Tell me you're done. Alec tak sengaja menemukan sebuah lantai yang ditambal kayu di bawah tempat tidurnya. Ia menemukan ide untuk kabur dari sana. Saat Stanley berceramah ke para anggota di luar, Word without avarice and grief. A baby was born. This Danny Beckett, who was brutally murdered. Alec memanfaatkan apapun yang ada di sana untuk mencongkel kayu itu. Sedikit demi sedikit, Alec berhasil mencabut paku yang menancap. Hampir saja ia ketahuan. Ia bergegas menutupinya dengan kasurnya. Danny, yang sudah berada di area tersebut, mencoba membuat strategi kembali. Kemudian Danny memanfaatkan barang-barang yang berada di gudang milik Stanley. Pada malam hari, sorot lampu ada di mana-mana sehingga Danny harus berhati-hati dalam bergerak. Ia kembali memasuki gudang untuk membuat berbagai jebakan di sana sambil menunggu matahari terbit kembali. Danny melihat seorang wanita dibawa ke sebuah ruangan. Danny yakin bahwa itu adalah Alec. Segera Danny bertindak. Satu persatu anggota komunitas mulai menghilang di tangannya. Danny bergerak dengan sangat hati-hati. Ia kemudian mencuri sebuah telepon dari penjaga untuk memancing Stanley beserta kelompoknya ke gudang di mana dia sudah membuat jebakan. Just you, Beckett. Just you. Say I didn't give you a chance. Dan benar sekali.
kelompok Stanley mulai mengejarnya. Aksi pengejaran brutal kembali terjadi. Dan kelompok Stanley banyak yang tumbang akibat jebakan Danny. Danny yang berhasil lolos mendatangi rumah tempat di mana Alec disekap. Tetapi yang ia temukan bukanlah Alec, melainkan Lily yang juga dikurung oleh Stanley. Lily kemudian mengatakan akan membantu Danny untuk menyelamatkan Alec. Ia juga berkata tahu di mana Alec dikurung. Segera Danny bergerak dan menyuruh Lily untuk menunggu di dalam hutan. Saat mencoba mengintai lagi, Danny berhasil ketahuan oleh penjaga di sana. Sehingga dia dibawa ke rumah tempat Alec dikurung. Enak bener ya, tanpa susah mencari langsung dibawa ke tempat tujuan. Oke. Kembali ke cerita. Di sana, Wayne bertanya ke Danny di mana Lily berada. Penjaga memperlakukan Danny dengan buruk. Lalu, Danny dimasukkan ke dalam ruangan tempat Alec berada. Akhirnya mereka bisa bertemu, tetapi mereka sama-sama dikurung dan menunggu dieksekusi oleh Stanley Dixon. Sekarang mereka berpikir bagaimana caranya agar bisa keluar dari sana. Alec memberitahu bahwa dia sudah membuat jalan keluar di bawah kasurnya. Dan akhirnya, mereka bisa keluar dari sana menemui Lily di dalam hutan. Tinggal satu langkah terakhir. Mereka harus mencuri kunci perahu Stanley karena satu-satunya cara keluar dari pulau itu adalah melewati danau. Lily mengatakan agar mereka mencari Wayne untuk membantu mengambil kuncinya. Lily juga harus mengambil bayinya yang masih bersama Wayne. Akhirnya mereka bertiga berbagi tugas. Danny akan memancing para penjaga, sementara Alec dan Lily akan menemui Wayne. Mereka bertujuan mengambil bayinya dan menyuruh Wayne mencuri kunci kapal Stanley dan ikut bersama mereka pergi. For Brandon. Do you really want him to grow? Can you get us the boat keys? Good, we'll take Brandon. Just get the keys, meet us at the cove. Stanley yang mengetahui bahwa Alec dan Danny kabur, melayangkan emosi ke anak buahnya yang tak becus menjaga mereka. Stanley juga menyuruh anak buahnya untuk mencari Wayne karena rumah tempat Alec dikurung adalah rumah Wayne. Wayne yang sedang mencari kunci di ruangan Stanley akhirnya ketahuan karena hal itu. Going somewhere? Kemudian berpindah ke Danny, Lily, dan Alec. Mereka hanya tinggal menunggu kedatangan Wayne di dalam hutan. Tetapi langkah mereka harus terhenti saat Stanley memberitahu lewat telepon bahwa dia juga menculik istrinya, yaitu Janine. Mom? Janine? Stanley rupanya sangat licik. Mau tidak mau mereka harus kembali lagi. Tapi Alec mempunyai ide. Dia mengetahui di mana Stanley menyimpan senjata. Sehingga Danny akan menyerahkan diri, mengulur waktu selama mungkin untuk Alec. Wayne yang ketahuan mencuri kunci kapal juga ada di sana. Di sini, Wayne coba berani melawan Stanley di hadapan kelompok lainnya. You betrayed yourself. Really? You and my dad were like heroes. Tetapi naas, ia seketika ditembak Stanley di depan semuanya dan langsung tewas di tempat. Stanley dengan liciknya juga memprovokasi Danny, menodongkan pistol ke arahnya. Danny mencoba memperlambat keadaan dengan mengatakan kata-kata dramatis ke istrinya sambil menunggu Alex siap. Tactic to provide it. Maybe you do have it all figured out. Maybe the way you're keeping the people you love close to you. Stanley sudah bersiap menembak Danny, tetapi ia lebih dulu dieksekusi oleh Alec. Alec menembaknya tepat di kepalanya yang membuat pria itu tewas seketika. Ancaman akhirnya berhasil dimusnahkan dan mereka berpelukan bahagia. Momen emosional dan dramatis ini menandakan akhir dari film ini. Film ditutup dengan keluarga Danny beserta Lily dan bayinya pergi dari pulau terkutuk tersebut menggunakan kapal Stanley dengan bahagia. Walaupun Lily sedih akibat kehilangan pacarnya di sana.
Dan film pun tamat. Jadi itulah alur cerita film One Mile Chapter 2, sebuah film aksi survival yang menceritakan perjuangan seorang ayah mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan putrinya dari kelompok brutal yang haus akan balas dendam. Film ini merupakan bagian kedua sekaligus penutup dari kisah Danny Beckett yang melawan komunitas rahasia di pulau terpencil. Kalau menurut kalian, apakah Danny berhasil menjadi ayah yang sempurna untuk Alec setelah semua yang terjadi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan alur cerita film menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you!